Asa di balik erupsi Gunung Sinabung. Tepat pada tanggal 20 November 2021 yang lalu, 8 tahun sudah waktu berlalu ketika ribuan masyarakat petani yang berabad-abad menetap di Desa Sukameriah, Desa Bakerah, Desa Simacem, terpaksa harus mengungsi akibat kampung halamannya itu terkubur erupsi Gunung Sinabung yang ada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Namun Elbina Bro Ginting, Farida Bro Ginting, dan Farida Bro Sitepu memilih menetap di zona paling berbahaya yang ada di Desa Kuta Tengah dan Desa Bras Tepu. Ikuti liputan tim Daily Click TV berikut ini. Peristiwa kelam itu turut membuat John Roy Sembiring bersama keluarganya mengalami trauma akibat kehilangan Desa Sukameriah yang mereka cintai, yang terkubur erupsi Gunung Sinabung pada November 2013. Akan tetapi, petani berusia 29 tahun ini harus menerima kenyataan dan tetap melanjutkan kehidupan bersama penyintas lainnya di relokasi pengungsian Siosar yang disediakan pemerintah. Di rumah sangat sederhana, bantuan bagi para penyintas erupsi Sinabung inilah anak kedua dari 5 bersaudara ini tinggal dan setiap harinya menekuni aktivitas bercocok tanam di ladang yang tidak jauh dari pemukiman para penyintas erupsi Sinabung. Di ladang bantuan bagi para penyintas erupsi ini, John Roy Sembiring bersama kakak dan iparnya serta keponakannya bercocok tanam berbagai jenis tanaman hortikultura, kopi, serta jeruk untuk menyambung hidup. Kalau masalah ekonomi bang, jauh lebih enak di kampung dulu bang. Di kampung kan tanaman kita udah menghasilkan, udah memproduksi kan. Ternak kita ada, lahan kita lebar. Kalau sekarang di Siosar ini, di tempat relokasi ini, kita mulai dari nol, ladang udah terbatas. Pokoknya kalau di sini untuk sekarang ini masih kurang, jauh beda sama di kampung kalau masalah ekonomi. Ya mudah-mudahan kedepannya sayur mayur ini bisa tambah harga kalau kita jual bang. Soalnya kan ini pupuk sekarang mahal semua, naik semua. Hasil dari ladang murah semua dijual untuk saat ini. Untuk kehidupan kedepannya ya itulah harapannya. Semoga ya bencana nggak ada lagi, ekonomi tambah mapan. Itu aja sih bang. Kepada tim Daily Click TV, John Roy Sembiring yang akrab disapa Roy juga mengisahkan bagaimana peristiwa erupsi dan abu vulkanik pertama kali terjadi lalu menyapu warga di Desa Sukameriah yang kini tertutup erupsi. Oh itu 2013. 2013 itu kejadian jam malam lah itu bang ya, kurang lebihnya kalau jelasnya nggak ingat lagi. Itu kami yang anak lajang, yang masih muda-muda lah ya kan, itu kami ada yang lempar iseng, ada yang mukuli tiang listrik untuk mengunguni masyarakat. Kalau udah kacau balau lah, panik semua. Kalau pas evakuasi itu orang itu ada yang lari bawa istri orang nggak sadar, ada yang lari dari sawah, ada yang lari pakai sarung, ada yang lempar orang ke mobil itu pas evakuasi itu kayak sampah. Pokoknya kacau kali itu pas 2013 itu. Kejadian pas di atas kampung kita bang, itu berapa orang korbannya yang dapat? 13 tah berapa itu, udah lupa aku. Itu pas kami evakuasi itu, kita datang ke lokasi, 5 menit sekali kita harus keluar. Soalnya itu erupsinya lagi sering. 5 menit sekali masuk keluar, 5 menit sekali masuk keluar gitu. Apa yang dilakukan bang? Itu evakuasi korban bang. Itu ada pas kejadian itu sore,
ada tangan kayak gini, ketanam tinggal tangan. Itu gara-gara nggak sempat, kami buat kayu tiangnya untuk besok mau diambil lagi gitu, dievakuasi. Tahu-tahu kami besok datang udah hilang, nggak nampak lagi. Entah ketimbun, entah kayak mana itu mayat itu. Hal yang paling ia ingat saat menjadi relawan saat erupsi melanda Desa Sukameriah kala itu adalah bagaimana harus bekerja lebih cepat dari wedus gembel atau awan panas ketika itu. Kisah ini kemudian membuat Roy mengingat kembali saat menolong warga lari terpisah dengan anak-anaknya karena panik. Yang paling diingat itu paniknya bang, panik kali. Pas evakuasi itu kita kan kayak dikejar-kejar apa ya, kejar-kejar setan lah bisa dibilang. Soalnya kita masuk, kalau kita telat sedikit itu wedus gembel itu sekejap mata itu bisa datang dia bang. Kurasa nanti sampai akhir hayat pun itu pasti ingat terus itu bang, kejadian itu. Itu pas malam kejadian itu bang, pas evakuasi warga udah panik. Yang paling kuingat pas evakuasi itu kami anak-anak muda, pemuda setempat lah, kami evakuasi orang itu kayak barang ke dalam mobil itu. Terus sebagian yang sedih-sedihnya ada yang lari ninggalkan anaknya, ada yang lari pisah sama istrinya. Itu yang kuingat bang pas kejadian itu malam itu. Sedih, terpisah keluarga ini pas evakuasi itu. Mewakili para penyintas di pengungsian Siosar, Roy berharap hasil usaha tani saat ini yang terbilang dijual murah ke depan dapat lebih meningkat sehingga ekonomi penyintas erupsi Sinabung semakin mapan. Berbeda dengan John Roy Sembiring, Parida Bru Ginting dan Farida Bru Sitepu, keduanya memilih kembali ke zona merah, masing-masing di Desa Kuta Tengah dan Desa Brastepu, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo. Parida Bru Ginting didampingi Elbina Bru Ginting kepada tim Daily Click TV saat menyambangi kediamannya di Desa Kuta Tengah, Kecamatan Simpang 4, mengatakan meski kampungnya tergolong zona berbahaya, Parida Bru Ginting dan warga lainnya dipulangkan dari hunian sementara di Kabanjahe oleh pemerintah setempat. Selain warga Desa Kuta Tengah, ratusan warga dari 4 desa lain yang turut dikembalikan ke desa masing-masing antara lain dari Desa Pintu Besi, Desa Jeraya, Tiga Pancur, dan Desa Kuta Gugung pada Oktober 2019 lalu. Mereka pun mengaku ada penurunan penghasilan usaha tani pasca erupsi menghantam desa ini pada November 2013 silam. Ya sebelum erupsi ya lebih baiklah sebelum erupsi daripada sekarang. Ini kan udah seandainya hari itu pas waktu baru-baru pulang dari pengungsian, katanya biarpun gunungnya udah aktivitasnya udah turun, tapi kan masih adanya erupsi kecil-kecil gitu, tapi nggak seberapa lagi. Tapi itu pasti mengganggu pada tanaman kita karena vulkanik. Nah, kadang panen, kadang nggak panen gitulah. Berdasarkan hasil riset, observasi, dan pendampingan yang dilakukan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Sumatera Utara, USU, pada tahun 2016 di kawasan relokasi penyintas erupsi, merekomendasikan agar para penyintas diberikan bantuan pertanian yang mendukung produktivitas pertanian jangka panjang. Intinya kegiatan bukan hanya berupa kegiatan yang sifatnya itu sesaat dalam bentuk suplai logistik, tapi sekaligus ya pembekalan bagi mereka supaya mereka bisa melakukan ya, pengolahan atau hilirisasi dari produk-produk yang sudah ada sama mereka. Ya, meskipun memang selama ini produktivitas semakin menurun, tapi intinya mereka masih berproduksi gitu ya, seperti kopi, termasuk juga untuk tanaman semusim, bawang merah dan sebagainya. Jadi itulah yang kami sempat lakukan pada kunjungan pertama di 4 titik tadi itu. Nah, cuma waktu itu kita berpikir kalau ini tidak berlanjut, saya pikir ya itu tidak akan ada artinya dan ya tidak ada semacam apa ya,
tidak ada semacam impact yang sifatnya sustain ya bagi mereka. Maka kami terpikir untuk selanjutnya bagaimana mendampingi mereka sehingga mereka bisa pulih dengan pembenahan yang lebih mendasar gitu, misalnya di sisi usaha tani gitu ya. Karena kita menganggap selama ini kan banyak bantuan diberikan begitu saja, pendampingan diberikan begitu saja tanpa ada interaksi dan tanpa ada semacam penggalian aspirasi dari masyarakat gitu. Sehingga kadang-kadang bantuan dan bentuk pendampingan itu apapun itu tidak bisa memberikan dampak dan nampaknya kurang berjalan sustain, kurang berlanjut di kalangan masyarakat. Kendati pun intensitas Gunung Sinabung sudah jarang mengeluarkan debu vulkanik, namun Elbina Bro Ginting dan Farida Bro Ginting masih saja dibayang-bayangi rasa takut. Tinggal dan bercocok tanam di zona berbahaya, secercah bantuan pun menjadi harapan Elbina dan Farida yang memilih kembali dan bertahan hidup di desa Kuta Tengah. Kalau rasa takut itu pasti ada. Misalnya sedikit-sedikit aja erupsi, kami aja udah panik, udah trauma mengingat masa-masa yang begitu erupsi waktu itu kami pergi ke Kabanjahe itu. Tekad yang kuat untuk kembali hidup dan bercocok tanam di zona merah juga dilakoni. Farida Bro Sitepu, perempuan 56 tahun ini memilih kembali ke desa Brastepu, Kecamatan Simpang 4, karena tidak punya pilihan lain. Farida meyakini memberikan kesuburan bagi tanaman di lahan hortikulturanya yang ia kerjakan di samping rumahnya. Karena kalau kita di luar gitu nggak ada modal, nggak ada ladang, jadi di sini ladang kita, ya di sinilah kita bercocok tanam untuk cari makan. Kayaknya erupsi itu mengeluarkan abu vulkanik itu udah menjadi pupuk di ladang itu gitu. Kepala Laboratorium Komputasi Geographical Information System atau GIS dan Audiovisual Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara USU, Yusak Maryunianta menyebutkan masyarakat Karo pada umumnya masyarakat yang tangguh dan selalu mengandalkan dua kategori tanaman, perennial dan annual. Menurut Yusak, erupsi bagi masyarakat Karo pada umumnya adalah hal yang faktual dan selalu menyesuaikan diri dengan bencana. Ya memang kalau masyarakat Karo, khususnya sekitar Sinabung itu biasa memang mengandalkan dua kategori tanaman. Satu yang perennial, yang tahunan, kemudian ada yang annual, yang semusim. Dan ini dua-dua ini dipertahankan gitu. Seperti tadi yang saya katakan. Kemudian kalau kopi memang ini sudah cukup lama. Jadi setelah jeruk itu pamornya turun, ya, kemudian pasarnya pun juga turun, akhirnya mereka beralih ke kopi. Sempat mereka beralih ke kakao, tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Masyarakat petani di sekitar Sinabung itu sejak tahun 2010 erupsi pertama sampai sekarang ada sebagian yang memang sudah mulai membiasakan diri dengan kondisi bencana itu, dan mereka menganggap bahwa itu sudah harus dijadikan sebagai hal yang faktual yang harus dia terima. Dan mereka memutuskan untuk mulai menyesuaikan diri dengan kondisi bencana itu. Dan yang cukup memprihatinkannya sampai sekarang mereka ada yang belum mendapatkan sentuhan dukungan gitu ya dari pemerintah setempat maupun dari pihak lain termasuk dari NGO. Itu salah satu yang kemarin kita jadikan sebagai bahan kajian atau bahan penelitian. Tapi mereka juga nampaknya memiliki semacam motivasi yang lebih besar untuk mereka bisa dapatkan tempat baru dan pekerjaan baru yang lebih memberikan hasil, memberikan income yang lebih besar gitu ya. Saya melihat spirit mereka untuk mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih kreatif itu nampak lebih besar. Jadi dorongan itu lebih besar mereka, dan mereka harus antisipasi itu, dan mereka siap melakukan kegiatan apapun yang paling penting masih ada kaitannya dengan kegiatan usaha tani mereka yang lama gitu. Tinggal di zona merah memang memiliki resiko tinggi. Itulah yang dialami Farida Bro Sitepu bersama keluarganya. Tentu hidup dengan rasa takut karena tinggal di desa Brastepu yang merupakan zona paling berbahaya dan tidak lagi diperbolehkan untuk beraktivitas di daerah ini.
Meski begitu, hak masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana belum sepenuhnya terpenuhi. Farida bercerita, terkadang ia dan keluarga serta orang yang tinggal di sekitar zona merah ini harus selalu siaga, baik siang maupun malam. Jadi kami yang di zona merah ini, ya kami sendirilah yang cari tempat aman gitu. Kami sendiri yang keluar, kalau bantuan sudah jarang lagi gitu yang membantu. Harapannya mudah-mudahan gunungnya udah aman, terus kami bertanam di sini. Mudah-mudahan diperhatikan sama pemerintah biar tanaman kami hasilnya bisa dijual dengan harga yang sesuai diharapkan kami gitu. Dulu kami pas waktu erupsi pertama itu kayaknya semuanya pada takut karena belum pernah kejadian yang kami alami pas erupsi pertama itu. Jadi kami dulu mikir sudah enggak ada lagi harapan gitu bercocok tanam seperti ini. Tapi rupanya gunungnya bisa juga dia agak reda kayak gini. Masih bisalah kami hidup di sini. Memilih menetap di zona merah memang rentan terhadap ancaman. Namun pilihan ini bagi Farida Brusi tepu karena ia meyakini ada harapan yang lebih baik di balik erupsi Gunung Sinabung.